Terpecahnya Jerman, hal ini tidak bisa dilepaskan dari keikutan Jerman pada Perang Dunia II. Jerman di bawah Adolf Hitler itu kemudian tergabung dalam blok sentral. Pada akhir Perang Dunia Kedua, Jerman harus mengalami kekalahan dari blok sekutu. Konsekuensi dari kekalahan Jerman ini kemudian Jerman harus menandatangani yang namanya Perjanjian Potsdam. Adapun hasil Perjanjian Potsdam, yang pertama, Jerman dikuasai oleh 4 negara sekutu. Untuk wilayah Jerman bagian barat itu dikuasai oleh Amerika Serikat, Inggris, dan Prancis, sedangkan wilayah Jerman bagian timur itu dikuasai oleh Uni Soviet. Yang kedua, kota Berlin yang terletak di tengah daerah pendudukan Uni Soviet juga dibagi menjadi dua, yakni Berlin Timur yang diduduki oleh Uni Soviet dan Berlin Barat dikuasai oleh Amerika Serikat, Inggris, dan Perancis. Di sini ada kota Berlin. Kota Berlin itu pun dibagi menjadi dua, yakni Berlin Barat miliknya Amerika Serikat dan sekutunya, sedangkan Berlin Timur miliknya Uni Soviet. Yang ketiga, wilayah Danzig dan daerah Jerman di sebelah timur Sungai Oder dan Hesse diberikan kepada Polandia. Yang keempat, demilitarisasi bagi Jerman, yakni penghapusan militer Jerman. Jerman harus membayar kerugian perang. Berakhirnya Perang Dunia II ini membuat bangsa Eropa khawatir terhadap Jerman. Seperti yang kita ingat bahwa Jerman itu juga memulai Perang Dunia I, juga memulai Perang Dunia II. Ini merupakan awal mula terpecahnya Jerman. Jerman kemudian terpecah menjadi dua. Pada bulan September tahun 1949 terbentuklah Republik Federasi Jerman atau Jerman Barat beribu kota di Bonn. Jerman Barat ini kemudian bergabung dalam NATO. Jadi Jerman Barat bergabung dengan Blok Barat. Kemudian pada bulan Oktober 1949 terbentuk Republik Demokrasi Jerman atau Jerman Timur beribu kota di Berlin dan ini bergabung dalam Pakta Warsawa atau bergabung dalam Blok Timur. Kota Berlin sendiri dibagi menjadi dua, yakni Berlin Barat dengan Berlin Timur. Dibangunlah tembok pembatas, yakni tembok Berlin pada tanggal 13 Agustus 1961. Ini merupakan gambar dari tembok Berlin. Proses bersatunya Jerman, faktor pendorong bersatunya Jerman antara lain keinginan rakyat Jerman untuk bersatu kembali, karena Jerman merupakan satu bangsa, yakni bangsa Arya yang harus terpecah gara-gara Perang Dunia II. Oleh karena itu ada keinginan untuk kembali mempersatukan Jerman. Yang kedua, Jerman Barat secara ekonomi lebih maju dibandingkan Jerman Timur. Makanya banyak orang-orang dari Jerman Timur yang menyeberang untuk lari ke wilayah Jerman Barat. Yang ketiga adalah adanya reformasi di Uni Soviet yang dikeluarkan oleh Mikhail Gorbachev. Salah satunya adalah glasnost, yakni keterbukaan. Adanya keterbukaan ini membuat negara-negara yang tergabung dalam Blok Timur mengalami gejolak meminta untuk adanya kebebasan. Kemudian semakin banyak orang-orang Jerman yang melarikan diri untuk berpindah ke Jerman Barat karena tadi kondisi ekonomi Jerman Barat lebih maju daripada Jerman Timur. Jerman Barat itu secara ekonomi itu menganut ideologi kapitalis liberalis seperti negara-negara dalam blok barat lainnya. Selanjutnya pada tanggal 4 September 1989 terjadi demonstrasi di Leipzig. Ini sering disebut sebagai demonstrasi Senin, dilaksanakan setiap hari Senin dan jumlahnya semakin banyak. Mereka menuntut kepada pemerintah Jerman Timur agar lebih banyak hak dan kebebasan bagi rakyatnya. Selanjutnya dilakukanlah pertemuan 2+4. Pertemuan 2+4 ini dilaksanakan pada Februari 1990 yang membahas masalah penyatuan Jerman, berlangsung di Ottawa, Kanada. Negara yang menghadiri ada duanya, itu adalah negara Jerman Barat dan Jerman Timur, plus 4. Empatnya ini merupakan negara pemenang Perang Dunia II. Ini merupakan bendera Jerman Barat, ini merupakan bendera Jerman Timur, Amerika Serikat, Uni Soviet, Inggris, dan Perancis. Kemudian hasilnya pada tanggal 12 September ditandatangani perjanjian 2+4 yang isinya memperbolehkan penyatuan Jerman kembali. Tanggal 9 November 1989 akhirnya tembok Berlin diruntuhkan. Kemudian banyak orang dari Jerman Timur menyeberang ke Jerman Barat. Nah, tanggal 3 Oktober 1990, Jerman Barat dan Jerman Timur kembali bersatu dengan nama Republik Federal Jerman.
Pada tanggal 2 Desember 1990 diadakan pemilu di Jerman yang dimenangkan oleh Partai Christian Democratic Union atau CDU. Kemudian Helmut Kohl terpilih menjadi Kanselir Jerman. Helmut Kohl ini merupakan tokoh dari Jerman Barat yang kemudian terpilih menjadi pemimpin Jerman. Kalau pemimpin Jerman itu namanya Kanselir. Nah, Deutschmark sebagai mata uang Jerman. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang konflik perpecahan di Yugoslavia. Dengan mempelajari ini, kalian diharapkan dapat memahami dan mengerti tentang konflik yang terjadi di Yugoslavia. Nah, berikut ini adalah peta dari Yugoslavia yang terdiri dari beberapa negara bagian. Negara Yugoslavia ini merupakan sebuah negara yang pernah ada di daerah Balkan di sebelah tenggara Eropa sejak tahun 1918 sampai tahun 2003. Bentuk negara Yugoslavia yaitu Republik Federal Sosialis. Yugoslavia terdiri dari 6 negara bagian. Yang pertama, Serbia, kedua, Bosnia dan Herzegovina, 3, Kroasia, 4, Montenegro, 5, Slovenia, 6, Makedonia. Sebagai negara federasi yang terdiri dari berbagai negara, maka Yugoslavia terdiri dari berbagai etnis. Presiden pertama Yugoslavia adalah Josip Broz Tito. Pasca meninggalnya Josip Broz Tito, negara Yugoslavia mengalami kekacauan dan terjadi berbagai konflik yang tidak dapat terhindarkan. Perbedaan etnis di negara tersebut menimbulkan berbagai konflik. Ada beberapa negara yang ingin melepaskan diri dari Yugoslavia, di antaranya yaitu Kroasia, Slovenia, dan Bosnia-Herzegovina. Yang ketiga yaitu kondisi politik yang tidak stabil. Slobodan Milošević kemudian terpilih menjadi Kepala Liga Komunis Serbia. Pada tahun 1988 hingga 1990, pendukung Slobodan melakukan protes untuk menggulingkan pemerintahan otonomi daerah Serbia, Vojvodina, Kosovo, dan Montenegro. Setelah itu, ia terpilih menjadi Presiden Republik Sosialis Serbia. Milošević mulai mencabut status otonomi di Kosovo yang merupakan wilayah otonomi dari Serbia. Pencabutan status otonomi di Kosovo menimbulkan protes melalui aksi mogok makan. Selain itu yaitu kondisi ekonomi yang semakin menurun. Yang pertama, banyaknya hutang negara, kemudian terjadi inflasi, serta meningkatnya jumlah pengangguran. Runtuhnya Liga Komunis Yugoslavia. Setelah Liga Komunis dibubarkan, dilakukan pemilu yang diikuti oleh banyak partai. Pemilu ini dimenangkan oleh partai nasionalis, Kroasia, Slovenia, Bosnia-Herzegovina, dan Makedonia. Pada akhirnya, seluruh negara yang pernah menyatu dengan Yugoslavia akhirnya melepaskan diri. Yang pertama itu dilakukan oleh Slovenia dan Kroasia pada 26 Juni 1991, 2 Makedonia 8 September 1991, 3 Bosnia-Herzegovina 3 Maret 1992. Sementara itu, Yugoslavia baru membentuk Republik Federasi Yugoslavia yang beranggotakan Serbia dan Montenegro. Namun pada tahun 2003, Serbia dan Montenegro tidak lagi menggunakan nama Yugoslavia. Dua negara tersebut membentuk Persatuan Negara Serbia dan Montenegro pada tanggal 4 Februari 2003. Dengan demikian, berakhirlah sudah perjalanan panjang dari negara Yugoslavia. Pada perkembangan selanjutnya, Montenegro memutuskan untuk memisahkan diri dari Serbia melalui referendum pada tanggal 21 Mei 2006 dan akhirnya berhasil memproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 3 Juni 2006. Sementara itu, Serbia juga ikut memproklamasikan kemerdekaan 2 hari setelahnya, yaitu pada tanggal 5 Juni 2006. Cekoslovakia merupakan sebuah negara yang terletak di Eropa Tengah. Negara ini terbentuk pada tanggal 28 Oktober 1918. Terbentuknya Cekoslovakia berawal dari runtuhnya Kekaisaran Austro-Hungaria akibat Perang Dunia Pertama. Setelah mengalami kekalahan pada Perang Dunia Pertama, wilayah bekas Kekaisaran Austro-Hungaria dibagi menjadi negara-negara kecil oleh blok sekutu yang memenangkan Perang Dunia Pertama, agar tidak menimbulkan ancaman di kemudian hari. Salah satu dari negara tersebut adalah Cekoslovakia. Sesuai dengan namanya, negara ini terbentuk dari gabungan etnis Ceko dan Slovakia.
Meskipun sama-sama berasal dari Kekaisaran Austro-Hungaria, etnis Ceko berada di bawah kekuasaan Kekaisaran Austro sedangkan etnis Slovakia berada di bawah kekuasaan Kerajaan Hungaria. Perbedaan penguasa tersebut menyebabkan perbedaan identitas budaya di mana etnis Ceko lebih terpengaruh oleh Jerman sedangkan etnis Slovakia lebih terpengaruh oleh budaya Magyar atau Hungaria. Perbedaan identitas budaya juga ikut berpengaruh pada perbedaan karakteristik masyarakatnya. Perbedaan identitas budaya juga ikut berpengaruh pada perbedaan karakteristik masyarakatnya. Perbedaan inilah yang di kemudian hari juga menjadi salah satu faktor perpisahan Ceko dan Slovakia. Singkat cerita, Jerman yang kala itu berada di bawah rezim Adolf Hitler, berhasil menduduki wilayah barat Cekoslovakia dan menyatukannya ke dalam Jerman Raya. Sementara itu di wilayah timur Cekoslovakia, Jerman membentuk Slovakia sebagai negara satelit yang pro terhadap Nazi. Setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua pada tahun 1945 yang ditandai dengan kekalahan Jerman, Cekoslovakia kembali menjadi satu negara, namun dengan wilayah yang lebih kecil karena sebagian wilayah timur diambil alih oleh Uni Soviet. Pada tahun 1948, Cekoslovakia berubah menjadi negara komunis setelah pemilihan umum yang dimenangkan oleh Partai Komunis. Di bawah rezim komunis, kehidupan di negara ini jauh dari kata demokratis karena negara berkuasa penuh atas segala hal mulai dari pendidikan, informasi, ekonomi, militer, hingga keamanan. Seperti negara-negara komunis lainnya di kawasan Eropa, Cekoslovakia juga menjadi negara satelit Uni Soviet dan bergabung ke dalam aliansi militer negara-negara Blok Timur yang bernama Pakta Warsawa. Pada tahun 1968, negara ini mengalami periode reformasi dan protes massa yang dikenal dengan musim semi Praha. Reformasi yang dimaksud adalah desentralisasi parsial dalam bidang ekonomi dan politik, serta menegakkan demokrasi dalam bentuk kebebasan pers, kebebasan berbicara, serta kebebasan bepergian. Setahun kemudian, Cekoslovakia berubah menjadi negara berbentuk federasi yang terdiri dari Republik Sosialis Ceko dan Republik Sosialis Slovakia. Meskipun begitu, kontrol politik tetap dilakukan secara terpusat oleh Partai Komunis Cekoslovakia. Setelah puluhan tahun berada di bawah rezim komunis, pada tahun 1989 muncullah gerakan yang dipimpin oleh Václav Havel yang menuntut adanya restrukturisasi politik serta perubahan sistem pemerintahan dari komunis menjadi demokratis. Václav Havel berhasil mengerahkan massa untuk melakukan demonstrasi dan aksi mogok umum. Rezim komunis di Cekoslovakia berakhir setelah Gustav Husak selaku presiden pada masa itu mengundurkan diri dan menyerahkan pemerintahan diserahkan kepada pemerintah koalisi dengan Václav Havel sebagai presiden sementara. Transisi perubahan rezim komunis menjadi rezim yang demokratis tersebut dikenal dengan Revolusi Beludru yang berlangsung dari tanggal 17 November hingga 29 Desember 1989. Pada tahun 1990, Cekoslovakia mengadakan pemilihan umum multi-partai dan Václav Havel terpilih menjadi presiden. Meskipun telah berganti ke rezim yang baru, namun bentuk negara federasi masih dipertahankan oleh Cekoslovakia. Selayaknya negara dengan rezim yang baru, tentu saja banyak permasalahan yang dihadapi, antara lain stabilitas politik dan kesenjangan ekonomi. Pada tahun 1991, tercatat pendapatan domestik bruto Republik Ceko 20% lebih besar dari Republik Slovakia. Pada tahun yang sama pula upaya untuk memeratakan pendapatan dengan cara memberikan dana secara cuma-cuma dihentikan oleh Republik Ceko. Kebijakan tersebut diambil karena Republik Ceko menganggap Republik Slovakia sebagai beban, sedangkan di sisi lain Republik Slovakia merasa dianaktirikan. Selain itu, partai-partai politik yang berada di Republik Slovakia merasa tidak puas dengan keadaan negara sehingga mereka menuntut adanya desentralisasi yang lebih. Untuk mencegah langkah-langkah yang dapat memicu adanya perpecahan, maka pada bulan Juni tahun 1992 diadakanlah pertemuan antara perwakilan Republik Ceko dengan Republik Slovakia untuk menentukan jalan keluar yang terbaik dengan opsi membentuk federasi yang lebih ketat di mana kekuasaan terbesar diserahkan ke negara bagian atau membentuk dua negara yang merdeka. Sebulan kemudian, pada tanggal 17 Juli 1992, Parlemen Republik Slovakia menyetujui Deklarasi Kemerdekaan Slovakia. 6 hari kemudian, perwakilan Republik Ceko dan Republik Slovakia sepakat untuk membubarkan Cekoslovakia. Sejumlah perundingan dilakukan dalam proses pembubaran Cekoslovakia, salah satunya pada 13 November 1992 yang membahas pembagian wilayah Ceko dan Slovakia. Pada tanggal 31 Desember 1992, Cekoslovakia pun resmi dibubarkan. Meskipun pada akhirnya Ceko dan Slovakia memutuskan untuk berpisah, namun hal yang patut kita acungi jempol adalah proses pembubaran atau perpecahannya berlangsung dengan damai tanpa adanya konflik militer hingga menelan korban jiwa.